Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya. Sidang ini adalah pra-peradilan yang ketiga. Sebentar saja karena kita hanya menyampaikan ganti kerugian. Dan ini adalah kelanjutan dari dikabulkannya prapit pertama mengenai tidak sahnya penggeledahan, penangkapan, dan penahanan. Dan menurut KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, ada hak bagi tersangka yang kemudian penangkapan dan penahanannya dinyatakan tidak sah untuk menuntut ganti rugi. Dan kita tadi sudah menyebutkan angkanya, 206 juta rupiah, baik kerugian material sebesar 106 juta rupiah maupun kerugian imaterial 100 juta rupiah. Nah, untuk kesempatan pertama kami memberikan pada teman kami yang tadi tidak sempat membacakan permohonan. Soraya, silakan dulu. Ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masuk kepada proses berkelanjutan pra peradilan untuk ganti rugi. Tapi alhamdulillah juga hari ini juga kita dengar bahwa hasil secara keseluruhan yang harus dibayarkan itu akan kita serahkan kepada dinas sosial. Ya. Jadi Yayasan sosial. Ya. Jadi alhamdulillah untuk semuanya, semoga Allah meridhoi setiap langkah-langkah kita. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Untuk itu mungkin akan ada tambahan lagi dari rekan kita. Oke, terima kasih. Iya, yang kedua adalah tadi juga tidak sempat membacakan Mbak JJ. Ibu Erdiana. Ya. Kita panggil JJ. Mbak JJ. Double G. Ya, tambahan aja. Tambahannya ya semoga yang parapit ketiga ini ya. Ketiga ini ya berjalan dengan baik karena memang sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang sudah berlaku dan diberlakukan. Tadi juga ada dasarnya juga putusan MA dan ada jurisprudensi juga, jadi semoga memang dikabulkan untuk saat ini dan memang dananya juga bukan untuk kita, untuk pribadi ataupun advokat, jadi memang disalurkan ke yayasan sosial. Jadi semoga memang bisa dikabulkan. Amin. Oke. Ya, sebelum Mas Roy, Abdul Ghafur, silakan. Ya, oke. Ya, gini. Bang RH ya, jadi rekan-rekan media sekalian, hari ini adalah permohonan pra-peradilan yang ketiga ya. Dari rangkaian pra-peradilan yang kami lakukan sejak pra-peradilan pertama dan dikabulkan alhamdulillah pra-peradilan kedua, kemudian hari ini adalah pra-peradilan ketiga. Tadi sudah kami bacakan permohonan pra-peradilannya dan berdasarkan juga hasil tanya jawab kami dengan Hakim Tunggal pra-peradilan bahwa permohonan pra-peradilan ketiga ini memang tidak bisa dilepaskan dari materi permohonan pra-peradilan pertama maupun juga permohonan pra-peradilan yang kedua. Meskipun nanti Hakim tadi mengatakan bahwa nanti yang akan menjadi dasar pertimbangan itu tentu pada permohonan pra-peradilan yang pertama yang juga sudah diputus oleh Yang Mulia yang tadi juga menyidangkan permohonan pra-peradilan yang ketiga. Nah, tapi ada satu hal yang menarik bahwa dengan permohonan pra-peradilan ketiga ini, sampai sejauh ini belum keluar namanya perintah untuk menghentikan pra-peradilan ya Mas Roy ya. Oleh karena itu berdasarkan KUHP yang baru, maka permohonan pra-peradilan itu kan tidak dibatasi. Sepanjang objek perkara atau yang dimohonkan itu tidak nebis in idem atau tidak sama dengan permohonan yang sebelumnya, maka secara yuridis itu sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi kami ingin menepis anggapan-anggapan di luar bahwa permohonan pra-peradilan ini sebenarnya adalah strategi untuk mengulur-ngulur waktu. Tidak, kami tidak mengulur-ngulur waktu. Justru yang kami laksanakan hari ini adalah kami sedang melaksanakan perintah hakim pada putusan pra-peradilan yang pertama, yaitu terkait dengan permohonan ganti rugi dan rehabilitasi mohon dimohonkan pada permohonan yang lain. Sehingga hari ini kami mohonkan secara terpisah dan itu adalah pertimbangan dari hakim pra-peradilan yang sama pada putusan yang pertama. Itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua terkait dengan nilai ganti kerugian, bahwa memang undang-undang telah menegaskan ya nilai ganti kerugian itu minimal adalah Rp500.000 dan maksimalnya adalah Rp100 juta. Oleh karena itu kami mengikuti apa yang sudah ditegaskan oleh undang-undang. Sehingga terhadap kerugian imaterial, ya kerugian material mohon maaf, itu 106 juta dan imaterialnya adalah 100 juta. Dan insya Allah tadi kami tegaskan juga di hadapan hakim pra-peradilan,
kalau nanti berkenan dikabulkan oleh hakim pra-peradilan, maka uang tersebut akan disumbangkan kepada yayasan sosial. Jadi tidak ada motif ekonomi di balik permohonan pra-peradilan ini. Dan yang ketiga adalah kami memohonkan ini untuk memberikan satu edukasi hukum, sekaligus juga mungkin contoh bagi para pencari keadilan. Jangan ragu dan jangan takut ketika saudara dikriminalisasi, saudara ditangkap, ditahan tidak sesuai dengan prosedur hukum. Saudara punya dua pilihan. Pertama adalah mohonkan itu melalui pra-peradilan, dan ketika dikabulkan, saudara mohonkan lagi yang kedua, yaitu ganti kerugian. Supaya ini menjadi pembelajaran kepada aparat penegak hukum, tidak abuse of power, tidak menggunakan diskresi sewenang-wenang, dan tidak menggunakan kewenangannya secara melanggar hukum. Meskipun mereka mempunyai kewenangan itu, tetapi karena kita adalah negara hukum, maka kewenangan itu harus by law, bukan by permintaan, bukan juga by perintah. Ya, itu barangkali dari saya, Mas Roy. Selanjutnya saya serahkan kepada bintangnya ini. Sebelum Mas Roy, kita doakan Mas Roy sehat. Amin. Silakan Mas Roy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya insya Allah akan menyampaikan beberapa hal yang mungkin tadi belum tersampaikan, tapi penting ya, fakta-fakta persidangan. Yang pertama adalah ya awal persidangan tadi kita melihat bahwa turut termohon itu tidak hadir, ya gitu, yaitu jaksa. Tapi turut termohon sudah menyampaikan surat bahwa mereka akan mentaati setiap putusan yang ada. Jadi ya sudah, kalau begitu supaya tidak mengulur-ulur waktu, tadi hakim tunggal dengan cepat menyatakan sudah dimulai. Jadi hari ini adalah pembacaan permintaan kita, permohonan kita. Besok adalah jawaban dari pihak termohon, yaitu hanya ada satu, yaitu pihak dari kepolisian atau dari Polda Metro Jaya. Kemudian kami akan menyampaikan replik, kalau kami akan menyampaikan replik, dan kemudian juga akan sampaikan duplik dari pihak termohon, ya gitu. Jadi itu dalam sehari. Jumat itu adalah bukti. Jadi kalau tadi ada beberapa teman media yang menanyakan bukti-buktinya apa Mas gitu. Nah itu tadi bukti-bukti yang sudah dibacakan, ya, yaitu tentang adanya nota sekian, ada nota A, nota B yang totalnya adalah 106 juta. Itu semuanya nanti akan kita sampaikan pada hari Jumat, ya, dengan disertai adanya saksi. Siapa saksinya? Tunggu saja hari Jumat, ya gitu, yang nanti akan ada. Nah kemudian nanti hari Seninnya adalah saksi dari pihak termohon, kemudian Selasanya adalah kesimpulan dari masing-masing dari kami dan juga dari pihak termohon, dan kemudian Kamis adalah putusan. Kamis tanggal 6 Agustus itu adalah putusan. Nah, Kamis tanggal 6 Agustus itu ini memang menarik. Kalau sidang di Jakarta Timur itu juga kemarin berjalan, eksepsinya tidak diterima, eksepsinya misalnya jalan terus, maka konon 6 Agustus itu katanya ada yang mau hadir di Jakarta, ya toh katanya di sana. Tapi kita tunggu nanti. Kalau enggak ya kesini aja dulu ya, ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mendengarkan keputusan itu. Itu yang pertama. Ya, yang kedua adalah yang ingin juga saya sampaikan ya, kami sekali lagi mengaturkan terima kasih atas semua pihak yang sudah mensupport ini semua ya, termasuk kepada Hakim Tunggal yang tadi juga bagus banget beliau itu memberikan pandangan, masukan kepada kami yang kemudian itu supaya tertibnya pokok yang kita mohonkan, maka tadi beliau menyarankan ini saja, fokus saja ke sini. Itu bagus ya. Jadi menurut saya kami mengapresiasi itu semua. Dan yang ketiga ya, yang ingin saya sampaikan saja, setelah ini siang nanti jam 2 kami akan bersama-sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Apalagi itu ada tuntutan perdata atau gugatan perdata, perbuatan melawan hukum terhadap seseorang. Ya gitu. Seseorang itu tadi sudah disebut juga di dalam acara, salah satu dari 4 pelapor yang melaporkan saya, ya, bukan Joko Widodo, tapi salah satu dari 3 termul yang ada. Ya, siapa dia? Nanti ada di Pengadilan Negeri Jakarta. Dan itu sudah masuk sidang yang kedua ya, karena pada saat sidang yang pertama mereka tidak datang. Jadi itu penegasan dari saya, dan sekali lagi untuk menegaskan bahwa uang itu bukan hanya untuk kami terima saja, bukan untuk kami, sama sekali bukan untuk kami, tapi untuk yayasan yang bersangkutan. Maka sebagai wujudnya kami sudah ada kok uangnya. Karena ini warnanya biru ya, ini warnanya juga biru, ya gitu. Jadi kita sampaikan kepada yayasan yang memerlukan. Jadi 206 juta rupiah itu ya diputuskan semua atau dikabulkan sebagian atau apa, yaitu terserah kepada Yang Mulia Hakim Tunggal Pak Iketut Darmawan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ditentukan Pak, yayasan yang menerima uangnya? Nanti akan kita umumkan.
ya, tapi yang jelas itu yayasan asli ya, bukan yayasan fiktif ya, gitu. Nggak ada. Enggak juga enak masa yayasannya sudah ditentukan sementara uangnya saja belum ada. Nah iya kan, jadi kan kita tunggu. Tapi bisa mengajukan nggak Pak? Kira-kira ada beberapa yayasan Pak. Nanti akan ada rapatnya, ya gitu, karena layaknya berapa, nggak mungkin kalau banyak banget kan, gitu. Tapi juga mungkin tidak hanya satu, kita lihat. Ya. Saya kira itu ya, teman-teman. Roy, satu lagi. Apa itu? Tanggal 28 kemarin itu Pengadilan Negeri Jakarta Timur telah menerima revisi dakwaan dari jaksa. Oh, ada revisi ya? Nah, sudah. itu biar kuasa hukum aja. Nah, itu apakah nanti setelah dari 28? tanggal 3 nanti, kalau nggak salah besok ya, Kamis itu sidang, infonya apakah nanti Pak Roy juga akan ke sana juga? Kami belum. Informasinya itu valid. Baru tadi saya WA Dari? tanggal 28 Pengadilan Negeri Jakarta. Humas Pengadilan Negeri Jakarta Timur. mengatakan bahwa mereka sudah menerima revisi. Iya. Karena ini belum official, Ya, jadi kita nggak bisa komentari. Kita nggak bisa komentari. Ya. Nanti kalau sudah official baru kita komentari ya. Ada yang lupa, satu yang menarik, hubungannya dengan Pengadilan Jakarta Timur. Tadi di antara pengunjung sidang, ada salah seorang sahabat kami, rekan kami, yaitu pengacara dari Dr. Tifa, yaitu Pak Abdul Al-Katri. Kenapa beliau hadir? Nah, itu nanti ada yang menarik. Saya nggak akan bocorkan, ya. Silahkan tanyakan kepada yang bersangkutan. Apa ada pola yang sama yang akan dipakai? Tapi mungkin hubungannya dengan soal revisi. Ya. Pak Ketua terus bergerak, terus maju dan tetap semangat. Ya, satu lagi untuk Pak Ya, Pak Laksamana Mulyono Aladin, ya. Kita tetap bersama Pak Mur. Terakhir kita ketemu kemarin di PT UN ya gitu. Jadi kita tetap terus bersamai semua langkah dari para pejuang. Mau itu Pak Mulyono bersama dengan Forum FPPTNI, Pak Narko pun ya, meskipun Pak Narko kadang-kadang meledak-ledak sekali ya. Saya kemarin juga barusan ketemu ketika kami sama-sama berada di belakang kantor si Fu Wafa ya gitu. Kemudian juga untuk Pak Gunatua dengan penelitian yang luar biasa itu terus bergerak. Pokoknya semua maju, termasuk juga Pak Heru dari UI Watch yang juga menggugat ya bersama Mas Rustam. Kemarin saya juga ketemu Mas Rustam ketika membersamai Mas Froni dari PP Muhammadiyah. Jadi semua tetap bergerak ya. Perkara pendukungnya itu ada yang ini dinamika, itu biasa. Oh, biasa, lumrah. Kalau kata Bung Karno dalam film Pengkhianatan G30 SPKI, lumrah dalam satu revolusi. Ini bagikan sebutir zarah dalam kehidupan, ya gitu. Tapi bukan lurah ya Pak? Bukan, lurah lain lagi, Pak Lurah lain lagi. Iya, lurah. Ya, ini lumrah. Oh ya, iya, ini ibu-ibu, oke. ini dari KNPRI. Kalau gitu kita bergeser ke Pengadilan Pusat. Mama bergerak lintas provinsi. KNPRI yang kemarin disebut Pak. hanya datang pada saat pembukaan konser. Saya udah bilang ya, kalau kami tidak butuh penghargaan, karena Anda tidak akan bisa membayar niat kami. Allahu Akbar. Hukum adalah panglima. Terlalu kecil kalau cuma untuk disebut. Kenapa ada sahabat saya dari alma mater saya? Dari alma mater saya. Ya, ini tidak berarti apa-apa. Dari mana saja boleh. Ya, dari mana saja boleh. Ini kita ikut Bang membersamai. Roy ini sama Dr. Tifa itu orang intelektual. Benteng terakhir yang bisa merubah moralitas bangsa ini adalah kaum intelektual. Publik harus tahu itu. Dan kami tidak terbeli. Kalau KNPRI nggak terbeli. Tidak terbeli. Apalagi 50 ribu. Tidak terbeli, betul. Rupiahnya Bang ya? Ini rupiah, Bu. Rupiah. Kemarin 100.000. Ya, Ini 50.000. Ini 50.000. Nanti siapa tahu ada yang dolar. Bunda Mary jauh-jauh dari Dari Lampung luar biasa. Betul-betul. Kita hormati Bunda Mary, kita semangati beliau. Bunda Mary. Beliau juga Sama sedang berhadapan Mary dengan sendiri. Mak Lampir. Sikat itu Mak Lampir. Ya gitu. Siap Bunda. Ngomong Bun. Ngomong Bun. Alhamdulillah hari ini kami dari lintas provinsi, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Barat, Bogor, Sumatera Selatan, Jawa Timur menghadiri sidang pra peradilan Bang Rosyuro yang Siap. ketiga. Ya, ini bukan sebenarnya yang kita tuntut bukan terkait materinya sebenarnya, tetapi esensialnya adalah untuk kita pada prapit yang pertama kita Ya, dimenangkan, jadi kita alhamdulillah. menuntut Ya, ini menuntut konsekuensi ada kaitannya dari konsekuensi prapit yang dari pertama. pertanggungjawaban ketika
kesalahan prosedur ketika penangkapan Bang Roy Suryo dengan Dr. Tifa. Betul. Ya, insya Allah kita nanti akan diputuskan pada tanggal 6 Agustus kita akan menang. Oh 7 Agustus. Menang. 6 ya? 6. Ya, Oke, 6. semua semangat menegakkan keadilan. Allah Akbar. Bun, tadi kita bahas Jokowi diadili, Mas Roy Tifa bebas, atau Jokowi diadili, Mas Roy dan Tifa di penjara. Pilih mana? Jokowi diadili, Mas Roy dan Dr. Tifa bebas. Itu baru cerdas. Semua pejuang harus bebas. Bukan hanya saya dan Dr. Tifa. Iya, betul. Tapi hukumnya Makanya kita selalu support. Semua kita support. Pak Rizal Fadila dan Pak Arsul Islam. Kita Itu semua tetap kita bersatu. bergerak. Bang Roy, kita maunya semua tersangka 5-5-nya Bebas. Bang Roy, Dr. Tifa, Bunda Kurnia, Bang Rizal Fadila, Bang Rustam, semuanya bebas. Kita bersama. Terserah Anda mau mendukung yang mana itu enggak salah. Ya, betul. Sama-sama berjuang. Dan ada juga Mr. X yang barusan datang. Ada Mr. X. Mantan X. Mr. X Cuma dan MS. begini juga loh Mas Roy. Katanya kan ada isu Mas Roy skenario Solo. Nah, kalau memang isu itu ada, datengin orangnya ke sini ngomong. Jangan cuma isu, bikin meme dan nggak jelas. Kita nggak bisa terima dong, betul nggak? Betul. Kecuali si A itu ngomong. Yes. Kami tahu bahwa ada orang yang sudah bernegosiasi dengan Solo, baru kita cari, betul nggak? Kita juga nggak mau. Betul. Gitu ya. Oke, sekali lagi. Jangan cuma bilang A1, buktinya dulu. Maju terus. Ya, jangan Iya. Kalau A1 berarti udah tahu dong. Iya, kalau A1. Udah ke situ dong. Justru saya bertanya, apa peran si A itu di sini di kasus ini? Saya tanya. Si A itu perannya apa di kasus ijazah palsu? Kok dia mau jadi donatur di kasus ijazah palsu? Saya tanya. Itu pertanyaan besar. Terus terang aja aku bilang. Nah, justru kami bertanya, kalau si A itu ngomong bahwa ada apa namanya negosiasi antara timnya Mas Roy sama Solo, kita justru tanya peran si A itu di kasus ijazah palsu apa? Kok bisa dia yang menjadi ngumpulin dukungan, terus dia yang istilahnya bergerak buat para ya di pihak sebelah loh, sorry ya gue ngomong ya, selalu rapat di tempat dia. Pertanyaan saya, dia itu siapa? Perannya siapa? Di belakang dia ada siapa? Nah, itu tuh, jawab dulu itu baru kita siap.